Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan mempelajari salah satu jalur dari dua jalur reaksi metabolisme, yaitu jalur anabolisme. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa metabolisme memiliki dua jalur reaksi yaitu anabolisme dan katabolisme. Katabolisme telah kita pelajari pada pembelajaran kita sebelumnya, kali ini akan kita pelajari proses yang merupakan reaksi kebalikan dari reaksi katabolisme yaitu reaksi anabolisme. Anabolisme adalah reaksi penyusunan, pembentukan molekul atau senyawa kompleks dari senyawa-senyawa atau molekul yang lebih sederhana. Reaksi anabolisme disebut juga reaksi endogen karena reaksi yang membutuhkan energi dalam prosesnya. Contoh dari reaksi ini adalah fotosintesis yang terjadi hampir pada seluruh jenis tumbuh-tumbuhan. Fotosintesis memberi makan hampir seluruh dunia kehidupan baik secara langsung maupun tidak. Berdasarkan cara hidupnya makhluk hidup terbagi menjadi dua jenis yaitu autotrof dan heterotrof. Makhluk hidup autotrof adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Secara spesifik, tumbuhan merupakan organisme autotrof yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk menyintesis zat-zat organik. Kemampuan ini diperoleh dari suatu zat yang bernama klorofil. Zat ini terdapat dalam struktur yang dinamakan kloroplas. Seluruh bagian hijau tumbuhan, termasuk batang hijau dan buah yang belum matang, memiliki kloroplas, namun daun merupakan tempat utama fotosintesis pada sebagian besar tumbuhan. Kloroplas terutama ditemukan dalam sel mesofil dalam jaringan interior daun. Sel mesofil biasanya memiliki sekitar 30-40 kloroplas yang masing-masing berukuran sekitar 2-4 mikrometer x 4-7 mikrometer. Fotosintesis bertujuan untuk mengubah sejumlah molekul karbon dioksida dan molekul air menjadi sejumlah molekul glukosa, oksigen dan molekul air dengan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis membalik arah aliran elektron, air dipecah dan elektron ditransfer bersama-sama ion hidrogen dari air ke karbon dioksida, yang mereduksinya menjadi gula. Karena elektron mengalami peningkatan energi potensial saat bergerak dari air ke gula, proses ini membutuhkan energi atau dengan kata lain bersifat energonik. Dorongan energi ini disediakan oleh cahaya matahari. Proses fotosintesis merupakan rangkuman sederhana dari proses yang sangat kompleks. Fotosintesis bukanlah suatu reaksi tunggal, melainkan dua proses yang masing-masing memiliki banyak langkah. Kedua jalur reaksi fotosintesis tersebut antara lain reaksi terang dan reaksi gelap atau yang dikenal dengan siklus Kelvin. Reaksi terang atau light reaction adalah reaksi yang membutuhkan energi yang terdapat pada cahaya matahari. Pada reaksi ini terjadi peristiwa fotolisis, yaitu peristiwa pemecahan molekul air atau H2O menjadi molekul hidrogen dan oksigen atau O2. Reaksi ini terjadi pada struktur kloroplas yang bernama membran tilakoid. Sebelumnya hipotesis tentang penemuan oksigen atau O2 berasal dari pemecahan karbon dioksida atau CO2 menjadi molekul karbon atau C dan oksigen atau O2. Tetapi pada tahun 1930-an konsep ini mendapat tantangan dari C.B. Van Niel dari Universitas Stanford. Ia mengatakan bahwa oksigen atau O2 bukanlah berasal dari pemecahan karbon dioksida melainkan berasal dari pemecahan molekul air atau H2O. Asumsi ini berasal dari satu kelompok bakteri yang menggunakan hidrogen sulfida atau H2S, bukan air, untuk melakukan fotosintesis dan membentuk globular sulfur berwarna kuning sebagai zat buangan. Membran tilakoid ditempati oleh dua tipe fotosistem yang bekerja sama dalam reaksi terang fotosintesis. Nama kedua fotosistem itu adalah fotosistem 2 dan fotosistem 1. Fotosistem 1 dinamakan seperti itu karena ditemukan terlebih dahulu dibandingkan fotosistem 2, tetapi dalam reaksi terang yang pertama kali berperan adalah fotosistem 2. Perbedaan fotosistem 1 dan fotosistem 2 terdapat pada panjang gelombang cahaya yang dapat diterima oleh kedua fotosistem tersebut. Fotosistem tersusun atas suatu kompleks protein yang disebut kompleks pusat reaksi yang dikelilingi oleh beberapa kompleks permanen cahaya. Kompleks pusat reaksi mencakup pasangan khusus molekul klorofil, yang terdiri dari berbagai molekul pigmen mencakup klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Pada proses reaksi terang fotosistem yang pertama kali berperan adalah fotosistem 2 atau yang dikenal sebagai P680 karena pigmen ini paling bagus menyerap cahaya yang memiliki panjang gelombang 680 nanometer atau bagian warna merah dari spektrum cahaya. Sedangkan fotosistem 1 dikenal dengan nama P700 paling efektif menyerap cahaya yang memiliki panjang gelombang 700 nanometer. Baik P680 dan P700 merupakan molekul klorofil A yang nyaris identik. Reaksi fotosistem 1 bersifat siklik sedangkan fotosistem 2 bersifat non-siklik, artinya pada reaksi fotosistem 1 terdapat penggunaan kembali elektron dari ferredoksin menuju kompleks sitokrom. Dan dari tempat itu berlanjut ke klorofil P700 pada kompleks pusat reaksi fotosistem 1.
Tidak ada NADPH yang dihasilkan dan tidak ada oksigen yang dilepaskan, akan tetapi aliran siklik menghasilkan ATP. Jadi, selama reaksi terang terjadi peristiwa aliran elektron mendorong elektron dari air, saat elektron berada pada kondisi yang energi potensial rendah hingga mencapai NADPH, saat elektron tersimpan dalam kondisi yang berenergi potensial tinggi. Arus elektron yang digerakkan cahaya ini juga menghasilkan ATP. Dengan demikian, peristiwa yang terjadi di membran tilakoid tersebut mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang tersimpan dalam bentuk ATP dan NADPH. Selanjutnya reaksi akan berlanjut menuju reaksi gelap atau siklus Kelvin menggunakan produk-produk dari reaksi terang untuk menyintesis gula dari CO2. Reaksi gelap atau siklus Kelvin mirip dengan siklus asam sitrat karena materi awal dihasilkan kembali atau diregenerasi setelah ada molekul yang masuk dan meninggalkan siklus. Perbedaannya siklus asam sitrat bersifat katabolik sedangkan siklus Kelvin bersifat anabolik. Siklus ini menggunakan ATP sebagai sumber energi dan mengkonsumsi NADPH sebagai tenaga produksi bagi penambahan elektron energi tinggi untuk membuat gula. Sebenarnya karbohidrat yang dihasilkan dari siklus Kelvin bukanlah glukosa melainkan gula berkarbon 3 dengan nama gliseraldehida 3-fosfat. Untuk mensintesis satu molekul tersebut siklus Kelvin harus berlangsung 3 kali, memfiksasi 3 molekul CO2. Siklus Kelvin terbagi menjadi 3 fase yaitu fiksasi karbon, reduksi dan pembentukan kembali atau generasi penerima CO2. Pada tahapan fiksasi karbon setiap molekul CO2 satu persatu dilekatkan ke gula berkarbon 5 yang bernama ribulosa bifosfat disingkat RUBP. Produk reaksi ini adalah intermediate berkarbon 6 yang tidak stabil sehingga langsung pecah menjadi 2 molekul 3-fosfogliserat untuk setiap CO2 yang difiksasi. Fase berikutnya adalah fase reduksi. Setiap molekul 3-fosfogliserat menerima 1 gugus fosfat tambahan dari ATP menjadi 1,3 bifosfogliserat. Yang kemudian mendapat sumbangan sepasang elektron dari NADPH yang mereduksi 1,3 bifosfogliserat menjadi gugus aldehida G3P yang banyak mengandung energi potensial. Fase terakhir dari siklus Kelvin adalah regenerasi penerima CO2 atau RUBP. Pada fase ini molekul G3P disusun ulang menjadi 3 molekul RUBP. Untuk melakukan hal ini siklus Kelvin menggunakan 3 molekul ATP lagi dan siklus pun berlanjut. Reaksi terang meregenerasi ATP dan NADPH. G3P yang keluar dari siklus Kelvin menjadi materi awal bagi jalur-jalur metabolik yang menyintesis senyawa-senyawa organik lain termasuk glukosa dan beberapa karbohidrat lain. Reaksi terang saja atau siklus Kelvin saja tidak bisa membuat gula dari CO2. Fotosintesis merupakan sifat emergen kloroplas utuh yang mengintegrasikan kedua tahap fotosintesis. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang kromosom, gen, DNA dan RNA serta perannya dalam proses pewarisan sifat yang akan kita pelajari dalam materi genetik. Saya rasa cukup sekian, materi kita kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sebelum mengakhiri materi ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua untuk tetap menjaga dan menjalankan protokol kesehatan untuk menjaga kita tetap sehat dan terlindungi dari kontaminasi virus dan bakteri yang mengganggu kesehatan kita, seperti corona. Kurangi aktivitas di luar rumah kecuali untuk keperluan mendesak, tetap jaga jarak, serta selalu gunakan masker ketika bepergian dan berbicara. Selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang sesuatu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.